Hai everyone, welcome back to this channel. Selamat datang kembali dengan aku, Bulan. YouTube ini berisikan informasi seputar beasiswa LPDP langsung dari awardee LPDP itu sendiri, yang dimana merupakan pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya bagi mereka yang mendaftarkan studi di luar negeri. Sebelum kita mulai sharing session ini, aku sangat membutuhkan dukungan kecil dari teman-teman sekalian seperti subscribe, likes, dan share video ini supaya aku terus semangat untuk membuat konten dan juga supaya semakin banyak informasi yang dapat aku share kepada teman-teman sekalian di channel YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, likes, dan share videonya ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, saat ini aku sudah ditemani oleh seseorang, yaitu dengan Mbak Sani. Halo Mbak Sani. Halo Mbak, halo semuanya. Terima kasih Mbak Sani telah meluangkan waktunya nih untuk kita di sini. Sedikit Iya, dengan informasi senang nih. hati Mbak. Sedikit informasi nih untuk teman-teman sekalian, Mbak Sani ini sedang melanjuti studi S2-nya di Inggris loh. Penasaran kan ingin mendengarkan pengalaman dari Mbak Sani? Simak terus videonya sampai tuntas. Kan kita akan memulai sharing session ini untuk Mbak Sani, dipersilahkan. Halo ya Mbak, izin share Mm-mm. screen ya. Iya, silahkan, silahkan. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, sangat jelas. Oke, ya. Ini em, ya Wah, ini menarik judulnya nih. Mama PNS ya, karena ini Mm-mm. udah mama-mama nih. Jadi maksudnya ini ingin berbagi kepada semuanya, walaupun stigmanya mama-mama PNS ini udah ya udahlah Oke. gitu, udah settle gitu ya, udah eh, untuk melanjutkan sekolah, apalagi ke luar negeri Betul, itu sesuatu hal yang mungkin memerlukan banyak sekali pertimbangan gitu kan, gitu. betul. Jadi ini adalah sharing aja bahwa Mm-mm. ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu, dan ini semua itu bisa kita perjuangkan gitu. Ya, Oke. semuanya kita mulai dari perkenalan dulu ya. Sorry, ini paling ujung. Oke. Oke, ini kalau tak kenal maka kenalan aja ya. Ya, semuanya perkenalkan, nama saya Sani Novika. Saya sekarang bekerja di Balai Besar Guru Penggerak, itu ada di Dirjen GTK, Dikdasmen. Eh, Oke. ya, dan sebelumnya pada waktu S1 saya menempuh studi hubungan internasional di Unpad. Mm-mm. Nah, sekarang saya sedang berstudi di Global Development and Education (MA Programs). Itu masuknya School of Wow. Politics and International Studies di University of Leeds gitu. Wow, luar Nah, biasa. oke. Nah, ini hal-hal yang mungkin nanti kita diskusikan gitu, khususnya mengenai beasiswa LPDP yang targeted PNS, terus kemudian ada tahapan seleksi, bagaimana untuk mendapatkan LOE, terus kemudian Mm-mm. ada academic shock, apalagi sih misalnya yang berbeda dari pas waktu S1 dan S2, apalagi saya kan gapnya lumayan panjang nih, 1 dekade lebih malah. Oh. Jadi maksudnya apa nih yang yang kemudian eh, berbeda gitu, baik Iya, secara iya. jarak, baik secara waktu yang nanti kita diskusikan, terus juga kemudian pembiayaannya tuh kalau FADP tuh mengcover apa aja sih, apalagi Mm-mm. kalau bawa keluarga misalkan gitu. Betul, Terus betul. ke- kemudian juga kalau misalkan bawa keluarga tuh pertimbangannya misalkan sekolah anak, bagaimana Mm-mm. lingkungannya dan lain-lain, nanti kita sama-sama untuk bercerita ya, bersharing. Oke. 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 Nah, nah, teman-teman, ini sebelum sebelum kita lanjut untuk menceritakan tentang APDP, Mm-mm. hal yang ingin saya sharing itu dulu. Yang pertama itu yang harus kita persiapkan adalah IELTS. Kalau misalkan Betul. di Inggris itu biasanya tuh yang diperlukan itu memang IELTS gitu. Walaupun kalau misalkan di negara lain, misalkan di apa namanya di US misalkan bisa TOEFL, Mm-mm. tapi kalau di Inggris itu mostly IELTS ya gitu. Dan IELTS Oke. ini ada 4 kan ya, ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking.
Nah, ini eh, perjuangan yang cukup panjang gitu. Maksudnya karena kan kita pekerjaan kan juga pasti ada gitu kan. Terus Betul, bagaimana managing time-nya, terus kemudian apalagi ketika sudah berkeluarga gitu, gimana sih cara nyempetin diri untuk tetap belajar IELTS gitu. Jadi untuk betul. menempuh pendidikan S2 apalagi di luar negeri itu minimal waktu persiapannya menurut saya harus lebih dari 1 tahun gitu ya. Oke. Jadi nggak bisa buru-buru gitu. Apalagi ini persiapan untuk mendapat nilai IELTS yang sesuai. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya memang tidak terkait langsung harus untuk selalu berbahasa Inggris. Itu kan, Iya, iya. apalagi saya kan di Jawa Timur, ya maksud sehari-hari kan pasti bahasa Jawa ya, Betul. bukan bahasa Inggris Iya, iya. berkomunikasinya. Jadi mungkin pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, jadi kalau misalkan dari saya itu cari eh, most comfortable method to learn gitu. Jadi Hmm, kita kan pasti tahu kita tuh paling paling bisanya tuh belajar dengan cara apa gitu. Kalau dari betul. saya dulu untuk listening, reading, writing dan speakingnya itu sekarang itu udah banyak banget gratis di internet gitu. Kayak misalkan learnings.ielts.com gitu. Itu kita bisa Mm-mm. langsung sekaligus simulasi gitu. Oke. Jadi langsung simulasi terus udah langsung nilainya ketahuan gitu. Jadi misalkan Oh. coba luangkan dalam 1 hari itu setidaknya 15 menit gitu untuk coba apa namanya terus coba misalkan awal-awal tuh satu dulu listening dulu misalkan terus Mm-mm. reading terus kemudian baru yang agak challenging itu writing dan speaking, apalagi writing kita kan harus nulis academic writing ya. Iya. Nah, kita juga kalau kalau misalkan listening dan reading mungkin kita bisa belajar sendiri. Tapi kalau misalkan untuk writing dan speaking, kita bisa ikut join les gitu. Kalau misalkan memang Mm-mm. ada sumber dayanya, atau kita bisa cari eh, supporting system. Jadi maksudnya Oke. kita cari teman-teman yang memang sama-sama ingin belajar juga, terus kita saling jadi speaking buddy atau saling memberi feedback dari tulisan yang kita pakai gitu. Itu juga Oke. eh, bisa kita lakukan gitu. Nah, ini apa maksudnya tips-tips yang bisa kita lakukan untuk managing time-nya dari waktu-waktu sehari-hari dan juga untuk kita selalu bersemangat gitu. Kalau misalkan kita tahu ada Mm-mm. orang-orang yang juga menginginkan hal yang sama gitu kan, Betul. dan kita bisa saling-saling menyemangati gitu. Gitu untuk Betul. IELTS. Memang Tuh. biasanya seperti itu ya, Mbak Sani. Biasanya kita kalau melihat Mm-mm. rekan kerja kita nih yang ternyata dia berhasil mencapai sesuatu, kita tuh ada rasa bergejolak gitu, ingin mengikuti jejaknya. Oke deh. Next, silakan Mbak Sani. Iya. Kemudian, nah ini tahapan seleksi LPDP. Nah kebetulan ini kan lagi dibuka ya, Oh gitu. iya, Ini kan lagi betul-betul. pembukaan. Lagi pembukaan. Nah, ini tuh kan juga seleksinya tuh lumayan panjang dan harus dan biasanya apa nggak fix gitu setiap tahun itu tanggal-tanggalnya. Jadi di Betul-betul. harus dipantengin terus nih kanal-kanal medianya LPDP baik di Instagram ataupun di website gitu untuk info yang paling Mm-mm. terupdate nih kan. Kalau di sini ada dari Januari itu kita 17 Januari sampai 17 Februari ini lagi masa-masa pendaftaran kan ya. Terus Yes. kemudian seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu juga kita kan harus udah esai walaupun sebenarnya belum dibaca esainya. Jadi esainya itu yang penting ada dulu gitu. Oke. Tapi bukan berarti kita bisa asal aja karena itu kan yang menjadi kalau kita lolos ke tahap selanjutnya, Hmm, ke tahap iya, substansi iya. kan base-nya adalah esai gitu. Jadi itu Oke. juga harus sudah dipikirkan dan banyak sekali gitu, banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu. Jadi ini juga nggak bisa buru-buru gitu, apalagi sebagai PNS ya, birokrasinya banyak gitu, Iya, yang harus betul-betul. diceklisnya banyak gitu. Jadi harus dari awal-awal sebelumnya gitu nggak bisa karena kan ya sayang ya kalau misalkan kita udah siap taunya kesalahannya di administrasi gitu. Itu kan Betul, nyesek betul, gitu. betul. Jadi misalkan harus lebih ini. Tapi kalau misalkan sebagai PNS kan udah biasa ya. Maksudnya udah berhubungan dengan dokumen-dokumen harusnya Betul-betul. udah nggak Udah terlalu nggak kagok udah nggak gitu terlalu ya. kaget gitu. Nah kayak gini semoga nanti teman-teman juga nanti mendapatkan ini ada tulisan selamat Anda lulus substansi. Jadi Amin. amin. Heeh, jadi nanti
setelah seleksi itu tadi, setelah seleksi administrasi itu kemudian Hmm. ada dua cara, yang dengan LOE atau dengan tanpa LOE Oke. gitu. Kalau Mbak Sandi Heeh, sendiri dengan LOE atau tanpa LOE ini? tanpa LOE. Tapi di pas Oke. waktu, karena kalau tanpa LOE kita masih bisa ada tiga pilihan kampus. Oke. Kalau misalkan kita yang pakai LOE berarti sudah jelas cuma satu itu aja gitu. Nah, Oh, oke. tapi pas waktu kan ini prosesnya panjang nih dari Januari Mm, sampai mm, mm. Juni gitu. Tapi Iya, ya. di dalam dan pas waktu itu memang nggak pas gitu karena pembukaan di Hmm, UK-nya belum I pembukaan gitu. see. Nah, jadi tapi di tahap ketika ketika sambil menunggu tahapan-tahapan selanjutnya itu saya sambil daftar. Jadi ketika substansi saya sudah dapat LE walaupun Oke. pendaftarannya tanpa LE Tanpa LOE. gitu. Oke, oke, oke. Heeh. Nah, jadi pas waktu substansi itu nanti udah kita buktikan bahwa oh kita udah keterima nih gitu, kita sudah Mm-mm. ada. Cuma pas kemarin memang belum pembukaan gitu. Karena kebetulan saya juga Oke. ikut yang batch 1 gitu pas waktu Mm-mm. 2023. Nah, Oke. 2023. mm-mm. Kemudian nah ini esai ya yang sering ditanyakan Wah. gitu. Maksudnya soal-soal esai. Walaupun sebetulnya yang selain itu ada juga tahapan sebelumnya yang skolastik ya. Skolastik itu juga menurut saya draining banget. Ya Oke. hampir mirip-mirip waktu kita tes seleksi CPNS, cuman Oh agak iya. lebih soal-soalnya, cuman agak lebih mungkin karena sudah lama juga dan tapi agak lebih berat lah terutama di hitung-hitungannya Oh karena iya mungkin iya. sudah lama nggak belajar gitu hitung-hitungannya tapi yang lain kayak logika, verbal yang kayak gitu-gitu juga sama Mm-mm-mm. cuman ya mungkin takarannya levelnya agak lebih berat gitu. Oh, I Jadi see. nah itu juga maksudnya dipersiapkan sambil IELTS sambil belajar juga gitu ya untuk skolastiknya kalau mau pilih yang nggak pakai LOE. Kalau pakai LOE nggak usah pakai skolastik langsung substansi. Oke, oke, Terus oke. oke. Nah, ini SI gitu kan. Nih kalau misalkan saya gitu ya. Ini kan Mm-mm. ini hanya apa requirement-nya. Kalau dari saya Mm-mm. tuh harus kenali beasiswanya, kenali kampus, kenali negara tujuan dan kenali diri sendiri gitu. Tips untuk membuat SI-nya. Jadi jadi maksudnya kenali beasiswanya adalah beasiswa ini pasti punya kriteria awardee yang diinginkan. Nah, Mm, iya kita iya. juga harus lihat reflect back apakah kita udah sesuai dan karena kita ingin mengejar beasiswa ini adalah kita harus menyesuaikan dengan Mm-mm-mm. kriteria awardee yang diinginkan gitu. Kalau misalkan memintanya adalah kita harus kembali ke Indonesia dengan adanya kontribusi, maka kita harus menyiapkan itu gitu kan. Tapi Oke. yang visible, maksudnya sesuai dengan nanti kita kewenangannya itu apa gitu. Jangan jangan misalkan ketika misalkan kita bilang oh tapi kita misalkan tahapnya masih pelaksana gitu. Tapi ketika kita bilang setelah lulus master saya ingin membuat sesuatu mengguncang dunia gitu. Oh, alah, ya Yang ya baik-baik. hal yang sesuai gitu. Dan juga kita juga harus lihat profil profil kampusnya juga dilihat Mm-mm-mm. university ranknya, research centernya seperti apa, terus competitive advantage dari si kampusnya itu seperti apa, dia punya apa sih gitu, karena kan sukanya ditanya, yang ngapain jauh-jauh keluar kalau misalkan di kampus di Indonesia sudah ada gitu. Nah, hal-hal Oke. yang harus dilihat itu juga maksudnya apa aja sih gitu yang Mm. diperlukan gitu maksudnya yang kenapa kenapa kita harus jauh-jauh sampai ke Inggris gitu. Ada hal Mm-mm-mm. apa, ada advantage apa yang nggak bisa didapat ketika dari kampus-kampus lain dari luar negeri, dari dalam negeri maupun dari negara Mm-mm. lain gitu. Kenapa harus spesifik harus kampus itu? Ini yang logical reasoningnya kita harus benar-benar logis gitu. Kenapa pemilihan kampus, terus kemudian apa yang ingin dilakukan gitu. Itu Mm-mm. juga logis dan visibility dan ini memungkinkan bukan sesuatu hal yang di awang-awang gitu dan kita belum tahu cara Oh. kesananya pokoknya pengen A gitu nggak bisa gitu. Ya kan itu sih ya maksudnya yang terus kemudian ada 3C. C itu Nah, ini apa nih harus 3C? Menarik nih. Aku dari tadi ingin bertanya nih apa ini 3C ini ya? kalau misalkan dari saya itu 3C itu clear concise correct gitu. Oke. Jadi jadi harus jelas,
clear gitu yang dimau Mm-mm. apa, terus kemudian konses walaupun sih SLPDP nggak konses banget ya, maksudnya karena Iya. 1.500 sampai 2.000, tapi maksudnya tapi kita harus punya poin-poinnya yang mana itu Mm-mm. nanti eh, kita akan presentkan ketika substansi gitu. Jadi kita walaupun panjang yang 2.000 tapi kita udah tahu nih key poinnya apa aja gitu. Oke. Clear, concise dan correct gitu. Ya betul, misalkan sesuai dengan track kita saat ini gitu. Terus juga punya gong point di awal. Maksudnya gini, kita harus punya empati terhadap siapapun nanti yang eh, mengakses si esai kita ataupun menjadi pewawancara kita. Bayangkan mereka membaca esai beribu-ribu, yang daftar tuh beribu-ribu gitu. Kalau misalkan oke lah kita banyak hal yang telah kita lakukan gitu. Kita luar Mm-mm. biasa misalkan gitu. Tapi kalau kita pas dari baca aja udah kayak kalau drakor nih udah kayak ketebak nih awalnya atau misalkan ini apaan sih? Bertele-tele Mm-mm. banget gitu kan. Mm-mm. Jadi kita harus punya empati juga dari empati. Oh kalau misalkan kita jadi pengakses nih, tertarik nggak Mm-mm. kalau bentuknya seperti ini gitu misalkan, atau yang Oke. pewawancara. Biasanya orang kan kalau substansi ya, kalau misalkan kita di interview, biasanya kalimat kedua, tiga, empat itu udah nggak terlalu, apalagi kalau itu bukan bidang kita. Nah, jadi Oke. ya, jadi pertanyaan pertama itu dipastikan itu adalah poin utamanya gitu. Jadi Mm-mm. sebutkan intinya, baru nanti kalau diminta evidence-nya gitu. Jangan Oke, evidence oke. dulu karena nanti Oh iya apa iya. ya agak susah ketangkep gitu Iya ya. iya. Itu orang kan menginterview ratusan misalkan puluhan orang gitu kan kayak udah wah, itu juga sih. Eh, nah ini jadi sebenarnya ini adalah Wow. personal statement yang saya kasihkan. Ini sebenarnya personal statement untuk kampus ya. Tapi Mm-mm. SILPDP itu juga sebenarnya ini cuman lebih panjang. Kalau Oke. karena kalau di kampus itu rata-rata minta 500 maksimal 1.000 itu udah maksimal banget gitu. Mm-mm. Nggak boleh lebih dari 1.000. Nah, ini sebenarnya sama aja gitu academic statement sama SLPDP-nya, cuman karena ini screen-nya nggak muat, jadi yang saya tampilin yang Iya iya. personal statement aja. Sebetulnya sama aja, tinggal tambah evidence-evidence. Nah, ini yang personal statement yang pertama itu kalimat pertama di paragraf pertama itu yang saya bilang mm, hal yang kira-kira menarik eh, si pengakses untuk membaca lebih lanjut gitu. Gitu hal yang Oke. pertama gitu. Kalau misalkan saya bilang kan ya, when I reflect on my personal experience, one of the things that excite me the most is witnessing how other individual enhance their knowledge and skill and then reap the benefit of this improvement gitu ya. Itu terus Wow. kemudian sebelumnya saya udah di paragraf kedua saya ngasih tahu jadi di bidang ini sebenarnya saya sudah tertarik dari kapan sih gitu dan evidence-nya Mm. apa gitu. Mm-mm. Kalau saya karena global development and education nanti saya jelasin ya apa global development and education itu. Mm-mm. Eh, itu eh, misalkan kayak dari kapan walaupun saya alumni HI gitu sejak kapan tertarik dengan bidang pendidikan kemudian juga dijelaskan evidence-nya terus habis itu kita find gap karena kan find Mm. gap itu adalah bukan mencari-cari kesalahan ya tapi kan kenapa kita mau melanjutkan S2 itu karena kita melihat ada sesuatu yang nggak ada nih gitu. Nah, sesuatu yang nggak ada ini yang kita cari gitu. Apakah nggak adanya di diri kita sendiri yang nanti Mm. itu nanti bermanfaat untuk di kerjaan kita atau kita melihat bahwa di lingkungan kita ini belum ada dan kita ingin berperan di situ gitu. Nah, itu Oke, gapnya. oke. Nah, kemudian juga terus kemudian setelah alasan juga kenapa saya harus berkuliah di jurusan itu di kampus tersebut gitu. Jadi Oh kalau iya iya. misalkan jadi kalau misalkan saya ditanya ini kalau saya sih lihat dia core modulnya apa gitu yang diajarin tuh apa tadi competitive advantage-nya apa yang nanti didapat terus kemudian ketika saya pulang apa yang mau saya dapatkan gitu apa Mm. yang pengen saya lakukan. Nah, ini karena kalau misalkan saya kan bilang kalau emergency education is not something that widely recognized gitu ya. Walaupun Indonesia
di Kementerian Pendidikan itu udah ada Permendikbud nomor 33 tahun 2019, sudah ada Mm-mm. SPAB-nya juga, sudah ada task Mm-mm. force-nya juga. Cum, eh, cuman tapi itu bentuknya encouragement ya, bukan obligatory. Oh, I Kan? see. Itu kan encouragement. Sedangkan kita pasti ngelihat faktanya bahwa Indonesia ini sangat vulnerable terhadap emergency gitu, terhadap Mm-mm. environmental emergency terutama gitu kan. Mm-mm. Jadi itu yang misalkan saya lihat, dan maksudnya ketika ketika saya bilang pulang pun saya nggak bilang bahwa oh nanti saya mau bikin pelatihan guru di sekian provinsi lah, gitu. I'm not in that level yet. I don't have any authority. I don't have funding gitu. Jadi Oke, oke. maksudnya yang masuk akal itu ketika saya bilang oh, Ya. eh, Global Development and Education adalah satu-satunya di dunia jurusan yang fokus spesifik di emergency education. Jadi Mm-mm. maksudnya I have that knowledge ketika misalkan ketika ke sana, dan ketika pimpinan merasa itu penting, saya sudah ada bekalnya gitu, dan saya sudah punya networking ke orang-orang yang memang concern ke sana. Oke. Jadi maksudnya itu yang apa, maksudnya itu kan masuk akal ya, bukan berarti saya Yes. kemudian ingin melakukan hal yang luar biasa gitu. Karena gimana pun kita kan basisnya adalah priority kebijakan, bukan kita yang menentukan. Betul, betul. Tapi kita punya kelihat ada kebutuhan, ada. Karena buktinya apa? Ada Permendikbudnya, ada regulasinya. Terus kemudian kebutuhan, Hmm. terus buktinya kalau Indonesia butuh apa? Ya pada faktanya Indonesia secara sains pun kita memang rawan gitu, rawan bencana. Yes. Nah itu, nah itu yang apa? Yang saya tekankan di personal statement maupun di esainya. Nah Oke. ini terus kemudian saya mau cerita nih Mm-mm. di kampus ini, University of Leeds ini Wow. saya ambil bulan kemarin ketika Cantik lagi sekali nih Mbak Sani. You Be Snow kan langsung vibe-nya kayak berasa jadi Hermione Granger ya. Betul nih. Berasa jadi di Hogwarts gitu. Nah ini di University of Leeds, kebetulan University of Leeds ini cukup menjadi favorit buat mahasiswa Indonesia. Banyak sekali mahasiswa Indonesia yang di sini, Oh baik yang iya. beasiswa maupun yang self funding, karena biaya hidupnya terhitung murah. Dan Oke. kalau misalkan secara untuk family gitu ya, itu enak banget karena ini nggak se-crowded London misalkan atau kota besar, Oh. tapi juga kota terbesar di Yorkshire, tapi nggak besar-besar banget gitu. Jadi maksudnya, dan juga ini adalah child friendly city gitu. Oke. Jadi maksudnya ini cukup menjadi favorit untuk pilihan gitu ya. Nah, ini untuk ketika misalkan kita sudah daftar LPDP gitu, sudah keterima, terus apa nih yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan selanjutnya, kalau misalkan tadi jalurnya tidak pakai LOE, adalah kita harus berarti mengejar LOE. Nah, dari Betul. LPDP sendiri, kita dikasih waktu 18 bulan untuk Oh, mencari 18 LOE. bulan. Oke. Heeh. Ketika 18 bulan tidak terpenuhi, maka gugur beasiswanya. Oke, berarti 18 bulan Kecuali itu terhitung dari tanggal apa nih? Tanggal lulus. proses, oh tanggal lulus Iya, tanggal lulus dinyatakan ya. bahwa yang bersangkutan menerima beasiswa LPDP. Beasiswa PDP. Oke. Heeh. Oke, gitu kan. Nah, gitu kan. Ketika, tapi kalau misalkan memang ada kayak seperti misalkan eh, sakit, atau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan lain, atau misalkan hamil atau seperti apa, itu bisa dikomunikasikan dengan LPDP-nya. Tapi ya kalau misalkan bisa memang ya dilakukan sesuai rentang waktu yang diberikan, karena 18 bulan juga cukup panjang kan Oke, gitu. iya betul. Heeh, terus ini adalah kalau misalkan dia sendiri, itu yang pertama, untuk mendapatkan LOE itu syaratnya adalah bachelor degree with 2.21. Itu artinya kalau misalkan di Indonesia itu, kalau Mm-mm. misalkan diterjemahin itu namanya second upper class. Jadi kalau di Oke. UK itu dia nggak pakai GPA, nggak pakai IPK. Oh iya. Jadinya dengan Heeh. apa nih? Jadi dengan sebutan gitu. Kalau misalkan yang pertama itu namanya first class. Kalau IPK 3,7 sampai 4 itu namanya first class. Oh.
Kalau Oke. second upper class itu ini yang disyaratkan minimal adalah Mm-mm. IPK 3,3 sampai 3,6 Oke, berarti pas teman-teman nih waktu yang S1-nya. sedang nonton, hati-hati untuk IPK S1-nya nih. Perlu diperhatikan kalau ingin mengikuti jejak Mbak Sani nih. Jangan sampai IPK-nya ternyata 3,2 begitu ya? Iya, itu tapi maksudnya Oke. itu subjek tuh jurusan nanti bisa dilihat. Kalau Oh, misalkan I see. jurusannya, kalau misalkan memintanya cuma kalau misalkan tulisannya satu doang gitu, kan ini kan Mm-mm-mm. 2,21 nih, itu second upper class. Mm-mm-mm. Kalau mintanya cuma satu doang, itu lebih ini lagi karena berarti IPK-nya minimal 3,7. Oke, oke, oke. Nah itu. Terus kemudian juga ini mintanya jurusannya dari social science atau humanities or another related discipline include a minimum of 5 social science and humanities modules gitu. Terus kemudian itu personal statement yang tadi saya bilang, yang tadi saya Mm-mm. jelaskan. Terus kemudian IELTS nih, IELTS enam Oke. setengah overall with no less than 6 in any component. Oke, berarti semua dari part dari reading, writingnya jangan sampai dan yang keduanya jangan sampai ada yang di bawah 6,0 ya. Betul. Berbeda dengan kalau LPDP. Kalau LPDP yang penting itu 6,5. Maksudnya Oke, yang penting total 6,5 gitu. 6,5 Nah aja. kalau Ha. misalkan di Inggris, kalau ini ada 6,5 tapi minimalnya ada gitu ya. Oke, oke. Terus kemudian CV, CV, Mm-mm, CV kita gitu, CV. mm-mm, Terus kemudian two references. Two references itu bisa dari atasan. mm-mm. Biasanya diminta satu dari atasan, satu dari akademik. Akademik itu Oke. maksudnya dari dosen ya, dosen kita Mm-mm, gitu. mm-mm. Tapi kalau misalkan kayak saya nih yang udah 1 dekade lebih nih gapnya nih dari S1 ke S2 gitu, biasanya Gimana tuh, boleh Mbak? boleh dari kerjaan sebelumnya kalau misalkan juga terkait tapi berbeda Oke. gitu. Jadi bukan berarti misalkan kalau dua itu yang satu misalkan dari Pak Direktur, yang satu dari Bu Dirjen. Ya nggak gitu karena ya udah Bu Dirjen aja kalau gitu mah gitu kan. Iya, iya. Dilihat yang Oke. lebih tinggi gitu. Mm-mm-mm. Itu terus kemudian ijazah dan transkrip yang sudah diterjemahkan. Jadi sebenarnya itu gampang banget, tinggal buka websitenya, Mm-mm. terus kemudian upload gitu, upload, terus nanti biasanya udah buka akun, terus nanti dikasih tahu gitu kalau misalkan hasilnya Mm-mm. seperti apa. Nih kayak gini, itu LOE-nya bentuknya. Nanti Oke. di apa di ini kita udah dikasih tahu nih Mm-mm. eh, dia bentuknya kayak gini. Itu bahkan sampai di post ke alamat rumah kita yang di Indonesia. Oke, nah sedikit pertanyaan nih Mbak Sani. Waktu dapat Mm-mm. surat cinta dari University of Leeds ini Mbak Sani lagi apa sih? Aku penasaran deh. Lagi pas waktu itu kayaknya karena kan perbedaan waktunya lumayan ya, kayaknya udah mau tidur Mm-mm. nih. Terus kemudian Oh, emailnya oke. berbunyi, your decision is now available through the application portal gitu. Pas langsung Mm-mm-mm. gitu. Karena Langsung kan ya naik ya mood waktunya ya, langsung senang uh, banget kayaknya di pagi hari itu ya. malam, Oh iya malam-malam. malam. Iya. Oke, oke. Oh sorry, muncul lagi ke sini. Hmm, oh ya. Nah Mm-mm. kemudian ini oh ya, ini maksudnya pembelajarannya. Kalau misalkan nanti Mbak nanya ada berapa di jurusan yang orang Indonesia, sayang sekali nggak Mm-mm. ada, cuma saya Oh sendiri. iya, oh Iya, alah. kalau di jurusan, tapi karena di kampus ini tuh kita kan jadi nggak kayak S1 ya, misalkan kayak breng Mm-mm-mm. gitu satu kelas sama gitu kan. Iya, Karena iya. ini ada 2 core modul, ada dua opsional. Jadi kalau misalkan di opsional eh, orangnya tentu berbeda gitu. Di core modul juga Mm-mm-mm. beda gitu. Jadi nggak mesti sama, tapi kebetulan nggak ada kalau di satu program yang Global Development and Mm-mm. Education nggak ada yang sama gitu. Rata-rata karena ini nggak cuma ngomongin environmental emergencies, tapi juga konflik. Kita juga ketemu sama Oke, orang-orang di satu kelasnya itu orang-orang dari Ghana, dari Sudan, dari oke. Libya, dari Timur Tengah, banyak dari Bahrain, dari Amerika, dari maksudnya Mm-mm-mm. banyak banget dari Cina. Ini kalau misalkan ini di grup saya itu dulu satu Jepang, Mm-mm. satu China, Mm-mm. satu orang Inggrisnya gitu. Berarti masih Gitu. banyak student internasionalnya di University of Leeds ya, Mbak ya? Mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Banyak.
Terus kemudian, oke. Nah ini kalau misalkan Nah, academic shock, ini nih academic yang shock nih gitu. ditunggu-tunggu. Apa nih? Ini mata kuliahnya sedikit dan sangat spesifik gitu. Awal-awal, cuma ada 4 nih gitu ya. Cuma 2 core Oh, modul sama 2 opsional. Terus ngerasa, santai banget dong. Nggak, belum eh, tentu. Nggak gitu. salah Jadi dugaan bahkan, ternyata ya. bukan. Jadi walaupun sebenarnya satu term itu, karena kan 1 tahun kalau di UK ya rata-rata. Jadi sebenarnya cuma 11 week. Jadi Oke. jadi pertanyaan, jadi kuliahnya itu cuma 11 week sebetulnya. Gitu. Eh, Wow. Jadi terus tapi kalau misalkan nih metode kuliahnya itu mata kuliahnya Mm-mm, memang cuma 4, tapi mm-mm, pembelajarannya ada 3. Jadi gini, 1 minggu itu misalkan mata kuliah emergency education ya. Jadi pertama itu mm-mm, ada lecture. Lecture itu jadi kalau misalkan di kita kan ya udah gitu kuliah gitu dengerin dosen tanya mm-mm. jawab gitu. Nah kalau di kita tuh itu dengerin dosen dan tanya jawab itu ada di lecture. Di Oke. minggu yang sama itu ada seminar dengan mata kuliah yang sama. Dosennya sama, cuma Oh. pendekatannya berbeda. Kalau seminar itu lebih kecil, jadi kita dibagi kelas-kelas kecil, Mm-mm, yang mana sebelumnya kita diharuskan sudah, karena sudah dikasih lecture-nya, kita dikasih mm-mm. reading list minimal itu 3 jurnal per minggu. Kemudian di Oke. seminar itu kita sudah tidak boleh pegang gadget, tidak boleh pegang apapun, kita harus udah Wow. siap bertanya-tanya, ditanyain sama dosennya, gimana menurut kamu gitu jurnalnya gitu. Wow. Gitu. Kemudian sudah metodenya itu bisa lebih lebih ke interaktif gitu. Jadi sama sekali dosennya Mm-mm. tidak menginginkan untuk ada gadget. Jadi kita semua harus face to face gitu sama dosennya, dengan kelas jumlahnya sekitar 10 orang gitu kan. Jadi benar-benar profesornya kan Wow. benar-benar mantengin kita banget nih gitu. Itu cukup intens ya, hanya 10 orang di dalam kelas tanpa Di dalam gadget. kelas gitu. Terus disuruh berdiskusi satu sama lain biasanya gitu. Terus kemudian juga ada workshop atau academic development. Ini Mm-mm. biasanya mempersiapkan tuh karena kan yang ditekankan itu harus banyak baca research Oke. jurnal dan kemudian kita harus bikin research jurnal yang walaupun nggak wajib untuk dipublish. Kalau kalau di UK nggak wajib, Oh iya tapi iya. tugas-tugas kita. Karena kan kriteria untuk publishable itu kan memang sangat 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 eh, Ketat ketat ya. ya. Mm-mm, mm-mm. Sangat sangat ketat. Jadi maksudnya ini nggak wajib kita publish, tapi kita tugas-tugasnya itu esai. Assessmentnya Oke. pun rata-rata esai gitu. Jadi kita dibimbing gimana nih cara bikin jurnal research yang sesuai dengan kaidah-kaidah itu seperti apa gitu, yang benar-benar dibimbing. Biasanya itu Oke. baru sama asisten dosennya. Sedangkan kalau lecture dan seminar itu pasti sama profesornya, nggak pernah diwakilin. Oke. Nggak pernah. Nah, kemudian juga ini semua administrasi ya, karena mungkin saya dulu kayak 10 tahun lalu masih KRS-annya masih kertas. Saya nggak tahu kalau misalkan sekarang itu kayak apa. Kalau misalkan sekarang di sini kan sudah semuanya itu managed by apps. Kita mau milih Mm-mm. modul apa, nggak perlu tanda tangan dari dosen wali. Jadi maksudnya kita punya hak otoritas penuh untuk menentukan yang mana mata kuliah Mm-mm. yang opsional yang kita ambil. Sebenarnya Oke kalau oke. core kan wajib ya. Yang kita ambil tuh apa itu semuanya ada di apps-nya. Terus kemudian modul. Jadi semuanya tuh ada satu web base, ada satu apps. Eh, nah di sana itu modulsnya, maksudnya modulsnya adalah jadi dosennya itu sudah Mm-mm. mengupload Oh. dari sebelum masa perkuliahan itu sudah dikasih tahu eh, presentasi yang akan dibawakan seperti apa, buku yang harus Mm-mm. dibaca seperti apa, tugasnya nanti seperti apa. Jadi ketika modulnya dibuka sebelum perkuliahan dimulai, 1 semester itu kita udah tahu apa yang mau kita Mm-mm. lakukan. Bahkan ada modul handbooknya juga. Jadi bahkan kita udah tahu pertemuan pertama yang mau dibahas sama dosennya apa, yang mau didiskusikan apa. Jadi Oke sebenarnya oke. udah jelas ada tornya Iya iya. setiap hari itu. Jadi nggak kayak nggak surprise gitu kayak mau belajar apa nih nggak tahu nih gitu. Nah gitu. Kemudian juga konsultasi dengan dosen. Jadi kalau misalkan kita nggak perlu misalkan meng-SMS gitu, mohon maaf, mohon izin mau ketemu, Mm-mm. nggak usah karena dosen itu juga dia punya office hour kalau di sini. Office hour Oke. itu adalah
Jadi itu udah ditentuin di handbooknya, di modul handbook. Jadi dia punya minggu, misalkan di setiap hari apa, di jam Mm-mm. berapa, Mm-mm. kamu nggak usah janjian dulu, kamu langsung bisa datang ke kantornya. Dikasih tahu kantornya itu nomor berapa gitu, di gedung apa. Oke. Itu ada office hour. Tapi kalau misalkan di office hour ini kita nggak bisa, tapi kita tetap pengen berdiskusi gitu, Mm-mm. nanti di aplikasi itu ada booking. Jadi kita tinggal booking, oh Oh, saya mau tanggal segini. Iya. wow, kita bisa membooking waktu dari dosen kita sendiri gitu ya. Kita Oke, booking waktu. oke. Jadi maksudnya semuanya nggak ada yang pernah ngasih nomor HP karena itu sangat privacy di sini ya. Jadi Oh iya. jadi jadi di booking terus kemudian nanti tapi dosennya udah ngasih kayak udah di bookingannya beliau itu udah tahu waktu apa nih yang available. Jadi kita nggak usah dosennya nggak usah bilang ah saya nggak bisa di tanggal ini karena ketika dia sudah menyatakan di tanggal itu dia bisa ya ya berarti dia memang udah jelas bisa gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Jadi nah itu juga yang shock gitu ya, wah ternyata gitu, nggak maksudnya mau bimbingan tuh nggak usah biasanya kan suka ada Betul, banyak berbeda dengan di sini kan. betul, Terus betul. kemudian akses jurnal. Jadi di sini itu ketika kita once kita terdaftar menjadi mahasiswa, kita Mm-mm, diberi email kampus. Jadi udah mm-mm, kampus, misalkan kalau saya berarti titik-titik athletes.ac.uk gitu. Nah, mm-mm. itu kita bisa akses jurnal apapun yang kita mau dari negara manapun. Wow, Hmm, luar biasa. free gitu. Sakti si ininya, siapa si emailnya. Jadi jadi nggak perlu susah karena di sini itu kalau tugas itu sedikit-sedikit misalkan katanya, tapi minimal misalkan kayak dari 1.000 minimal misalkan bikin essay 1.000 itu jurnal referensinya itu minimal 40 sampai 50. Jadi nggak Wow, bisa. Iya, 40 ya. Nggak sebelasan gitu, tapi 40 ya. karena apapun yang kita katakan itu harus Mm-mm. support by academic journal kecuali kamu yang melakukan penelitiannya sendiri gitu katanya. Jadi Oke. satu kalimat pun yang kita nyatakan di esai kita itu harus dilihat dari mana kamu referensi ini gitu. Jadi harus Mm-mm. based on reference kecuali memang kamu memang udah researcher gitu. Ini adalah hasil Oke. penelitian kamu. Nah, terus kemudian juga kehadiran itu tidak wajib. Jadi Oh, nggak perlu nih titip absen. wah, berbeda sekali Tidak dengan di sini ya. tidak mempengaruhi sama sekali walaupun ada absen di apps tapi kayak nggak berpengaruh apapun karena biasanya Oke. sudah dibilang bahwa 100% eh, apa nilai itu dari apa-apa gitu tapi biasanya dari Mm-mm. tugas sama sekali nilai itu apa kehadiran tidak menjadi kriteria penilaian. Oke. Kemudian ya, tapi walaupun itu juga karena juga biasanya itu sudah kalau untuk lecture itu di record ya. Jadi nanti di aplikasinya itu udah ada recordingnya. Jadi kalau Oh. misalkan memang nggak bisa hadir, ya ada Mm-mm. recordingnya. Yang mungkin akan ketinggalan itu kalau kita nggak ikut seminar. Karena seminar itu kan Mm-mm. benar-benar interaktif ya gitu. Dan ya Mm-mm. tapi juga ngapain juga kita jauh-jauh datang ke sini kalau misalkan nggak ikut kuliahnya gitu kan sayang Iya, banget ya. betul, betul. Tapi kalau misalkan memang ada urgent urgent yang nggak bisa ditinggalkan itu juga Mm-mm. sebenarnya nggak masalah gitu. Karena dosennya Mm. juga udah bilang bahwa kita kan sudah dewasa gitu, sudah tahu ketika kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu konsekuensinya apa gitu. Jadi kehadiran tidak tidak berpengaruh. Oke. Terus kemudian ada konsultasi nilai yang wajib. Maksudnya gini, ketika kita sudah assessment gitu, Mm-mm. udah ada penilaian, itu kita tetap harus konsultasi sama dosen. Kenapa nilai kita segini sebagus apapun nilai kita. Oh iya. Jadi jadi dosennya itu akan ngasih tahu kamu dapat nilai segini tuh dari mana sih gitu. Oh, wah Dan menarik. iya dan bahkan maksudnya dan itu sekelas profesor pun kan karena dosen saya rata-rata kan profesor itu bahkan Mm-mm. kayak staff apa namanya penasihat permanen dari UN gitu mereka tetap melakukan hal tersebut nggak ada alasan mereka sibuk karena itu udah tugasnya mereka gitu. Jadi Wow. jadi dan bisa appeal. Appeal itu apa? Kalau kita merasa bahwa kita nggak puas, kita merasa kita percaya diri banget nih gitu. Tapi kok Mm-mm. nilainya segini, bisa appeal dan itu nggak mereka nggak tersinggung dengan itu udah biasa gitu. Appeal Heeh. tuh kayak semacam banding gitu ya. Dia kayak
Ya, untuk lebih menawar gitu nilai saya harusnya lebih tinggi dari yang heeh. diberikan seperti itu Mbak Sani. Eh, Betul, Oh, karena kan oke kita oke. udah ketika kita udah dikasih nilai itu sebenarnya Mm-mm. bahkan per kalimat kita tuh dikasih catatan sama dosennya. Per Oh, kalimat kita dikasih catatan, terus kemudian itu kita ada rubriknya. Jadi maksudnya mm-mm. kita itu masuk kategori nilai yang mana? Karena tadi kan nggak GPA ya. Tapi masuknya itu Iya. apakah kita masuk first class, kita masuk second upper class, second lower class, third class, ordinary atau fail, misalkan gitu. Nah, kita tuh Mm-mm. masuk ke yang mana? Nah, udah ada kriterianya. First class itu seperti apa? Dan kita tuh bisa lihat, oh, saya udah ngerasa di poin-poin ini masuk ke sini gitu. Tapi kenapa nilai saya segini itu bisa gitu? Karena ada Oke. konsultasi wajib tadi. Dan itu Mm-mm. satu orang satu gitu. Jadi bukan, itu memang dosennya yang menyediakan Oh, waktu untuk itu. oke oke oke. Heeh. Terus kemudian juga ada well-being support dan academic support. Jadi kalau misalkan pertama kan itu menulis, apalagi menulis yang dengan banyak referensi itu sepertinya bukan hal yang terbiasa kita lakukan ya. Pasti sulit banget, sulit, 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 bahkan nulis satu paragraf pun sulit gitu. Nulis di bahasa kita sendiri aja sulit, apalagi nulis di bahasa Betul Inggris betul betul. dan akademik gitu. Nah, karena itu kan di sini kan banyak 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 international student, Mm-mm. jadi itu mereka di apa namanya di library itu sangat support. Jadi kayak ada workshop tiap minggu untuk bagaimana caranya Oke. menulis, bagaimana critical thinking, bagaimana cara critical reading, semuanya itu ada workshop free. Tinggal booking aja di website tadi. Jadi tinggal Oke. udah gitu. Jadi itu bisa one on one juga. Nah, itu free juga. Itu Oh dari ya. staf perpustakaan. Nah, itu dosen-dosen juga, tapi yang dia dosen muda biasanya gitu ya. Oke Terus oke oke. kemudian well-being support itu seperti apa? Jadi ketika misalkan assessment, ketika kita assessment weeks, itu biasanya kita disediain sarapan. Ya sarapannya Mm-mm. di sini sandwich dingin ya, muffin, susu gitu, terus jus, yogurt, sereal itu boleh siapa aja ambil buah gitu. Itu free Oke. biasanya. Terus kemudian yang lucu itu biasanya ada kuda poni. Hah, kenapa tuh kuda poni? Karena katanya mengelus-ngelus surainya kuda poni itu meredakan stres. Padahal kalau kita tinggal kelunting di Brimo aja ya lebih nggak stres. Betul betul. Oh alah, seperti itu ya. Jadi kayak misalkan ada ya kayak gitu, terus bahkan kayak misalkan saya nih kategorinya tuh mature student di sini. Jadi Oke. student student yang sudah matang gitu ya. Jadi maksudnya udah secara Oh. usia atau sudah matang. Jadi itu ada wellbeing support juga misalkan karena sudah terlalu lama gapnya itu nanti disediain Mm-mm. psikolog juga gitu misalkan apakah kamu Wow. kesulitan ataukah kamu misalkan sulit karena kamu juga sambil bawa keluarga apakah kamu punya Mm-mm. caring responsibility itu kamu kesulitan itu nanti Mm-mm. ada khusus center untuk mature student untuk misalkan kalau refugee ya, kalau misalkan ada kesulitan Mm-mm. apa hukum atau bahkan juga untuk yang disabilitas, rekan-rekan disabilitas itu juga ada center-centernya tersendiri gitu. Oke, berarti sangat-sangat memperhatikan ya Mbak Sani dari universitasnya ya Hmm, ke mahasiswanya. mm-mm, mm-mm. Oke. Nggak boleh stres katanya gitu. Walaupun maksudnya kalau karena karena tugasnya memang bikin stres gitu, setidaknya udah nggak usah mikirin Iya, sarapan iya. nih gitu. Jadi udah Iya, iya. disediain gitu, disediain juga mainan kuda poni. Lucu sih itu. Nah, ini kayak kayak gini nih Oke. websitenya nih. Jadi misalkan ini adalah mata kuliah yang saya ambil selama 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 master ini itu cuma segini sebetulnya. Gitu. Ini ada dua mata kuliah wajib, ada dua mata kuliah Mm-mm. pilihan sama disertasi tentunya. Nah, ini tuh udah dikasih lihat ini modulnya apa, nanti tinggal diklik itu Mm-mm. udah inilah Oh. selama pembelajarannya itu mau apa aja. Terus kemudian ini ada timetable. Jadi kita kuliah itu nggak Mm-mm. mesti setiap minggu itu di tempat yang sama. Bahkan Oke. dosennya juga nggak tahu. Jadi kayak kita tuh ketika misalkan kita lihat timetable hari ini kita kuliah di mana nih, udah jelas Mm-mm. gitu. Kamu misalnya mata kuliahnya apa, terus tempatnya di mana beserta maps-nya, ada Mm-mm. disability ininya juga, tracknya juga maksudnya apakah memungkinkan orang dengan kursi roda, apakah nanti harus naik tangga, Oke. liftnya di mana, eh, terus kemudian juga ruangannya itu kapasitasnya berapa itu udah jelas gitu, di situ udah ada. Mm-mm.
diupdate. Nah, kemudian juga grades ini udah ada nilainya. Kemudian Minerva Message itu ya ini kalau mau komunikasi sama dosen gitu. Oke, itu komunikasinya secara langsung juga ya dibalas oleh dosennya. Langsung dosen yang mesti Oke, balas. oke. Kalau kalau misalkan dia nggak bisa balas, dia pasti ada balas email yang mengatakan bahwa oh saya ini lagi cuti atau misalkan saya Hmm, lagi research, jadi saya nggak bisa dibantu. Saya bisa nggak bisa hmm, diganggu gitu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi biasanya ngasih tahu. Nah, oke, oke. ini jadi kayak gini nih, ini modul half itu ada modul tutor dan apapun yang dibutuhkan tuh reading list, biasanya diklik itu langsung jurnalnya berat gitu yang harus dibaca. Wow, Terus ini ada berarti media set capture. dari Mbak Sani ini sehari-hari makanannya jurnal ya Mbak Sani ya di sana. Harus. Oke, oke. Terus ini ada lecture. Lecture capture itu apa? Jadi kalau lecture itu tadi harus wajib di record. Jadi kalau Mm-mm. misalkan kita mau dengerin lagi itu bisa gitu, ataupun misalkan kita kelewat lagi nggak bisa itu langsung bisa di sini. Jadi dosennya udah nge-record langsung Hmm. beserta PPT PPT-nya. Jadi nggak usah lagi Pak mau PPT-nya dikirim, nggak, udah Iya, iya. semuanya ada di sini. Biasa kalau Nah di ini Indonesia seperti itu ya, kita minta dulu. minta PPT-nya gitu ini Iya, udah ada semuanya. betul-betul. Oke, oke. Terus ini assessment and feedback yang tadi Mm-mm. assessment. Jadi kita kalau misalkan assessment itu semuanya online ya, dan kita itu ngirimnya anonim. Jadi kita nggak Oh, pakai nama, cuma ini aja, cuma ID student ID aja gitu. Dan di mhm. sini tuh masuknya ke langsung diupload ke Turnitin. Jadi kita udah ketahuan nih plagiarismenya sekian persen. Kalau Wah, ada, jadi langsung terus ya. langsung. Jadi sebelum diupload itu gitu. Jadi kita tuh harus hati-hati banget ya sebelum upload gitu. Jadi karena kan ada batas minimal, misalkan kayak berapa persen yang Mhm. diperbolehkan Mhm. gitu. Karena kan kalau ini kan basisnya apps ya. Jadi kalau Iya. misalkan nulis misalkan referensi yang sama pun masuk plagiarism gitu. Jadi kayak ada Mhm. sekian persen batas yang diperbolehkan gitu. Itu juga Oke. langsung ketahuan. Terus ya ini kayak week 1 udah apa, di bawahnya week 2 week 3 week Mhm. 4 gitu. Nah, ini kayak gini nih contoh Wow. ujiannya. Jadi kayak gini kan, ada 4.000 word essay, 100% total marks of the module. Berarti kan semuanya tuh totalnya dari nilai ini. Jadi kehadiranmu, keaktifanmu tuh nggak ngaruh. Semuanya dari sini aja, gitu. Jadi kayak Bener-bener pure gini. dari hasil isainya aja ya. Jadi Oke. essay-nya ada eh, ada juga kalau di jurusan lain itu ada writing exam-nya yang benar-benar Mhm. exam tertulis gitu. Kayak Mhm. ujian gitu ada. Itu jadi itu semuanya lagi ini nggak bisa digeneralisir bahwa semuanya sama. Itu semuanya subjek Oke. tuh jurusan dan subjek tuh kampus ya. Terus ini juga tuh kayak misalkan itu kan ini nggak mungkin karena ini nggak mungkin nggak baca jurnal gitu. Terus sudah ditentuin nih teorinya misalkan harusnya dipakai apa gitu. Tuh, kayak misalkan kayak gini. Nah, nilainya kayak gini nanti. Dikasih tahu kamu good nilainya ada di sini, terus Mhm. biasanya dari skala 100 gitu. Wow, ini Jadi nilai Mbak kayak Sania gini. sudah tinggi banget nih, 85. Ya ampun, teman-teman semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini ada good point-nya. Nanti kasih good point walaupun di atasnya biasanya good point panjang, di bawahnya pasti ada kayak but Mm-mm. Oh, dan pasti ada improvementnya apa gitu yang diten apa iya, gitu. tetap ya ada Heeh. masukannya. Pasti nggak mungkin lah Iya, nggak ini iya. nggak 100%. Oh iya, ini karena kampus juga udah. Nah karena tadi lanjut lagi ke pembiayaan. Mm-mm. Nah, Ini ini pembiayaan dia. nih yang dibayar FDP nih. Nih kalau yang dibiayai itu apa aja sih gitu? Mm-mm, mm-mm. Bisa at cost tapi ya. Jadi maksudnya semuanya Oke, at cost. oke. Jadi terus kemudian asuransi at cost, tiket pesawat at cost, atau tiket pesawat ini bisa kita yang beli sendiri tapi at cost Mm, tadi, atau oke. kita bisa minta LPDP yang beliin Oke, gitu. oke. Heeh. Terus kemudian tuition fee at cost. Terus Mm-mm. kemudian living allowance itu tergantung lokasi. Jadi udah ada nih kayak SBM-nya. Kalau di UK berapa, kota ini berapa. Oke, kalau aku boleh tahu nih, Heeh. di tempat Mbak Sandi sendiri berapa nih living Kalau Leeds itu cost? 1.400 1.400 pound. Ya, seribu empat 1.400 ratus pounds.
Itu Nah, kalau kali dua dirupiahin berapa ya? kali 20.300 ya, segitulah Ya, pokoknya oke, oke. sebulan. Gitu. Oke. Terus kemudian box allowance ada 1 kali, terus ada dana Mm-mm. kedatangan. Data kedatangan itu adalah 2 kali living allowance. Jadi kita udah kasih modal Oke. dulu nih gitu, karena kan biasanya Mm-mm. harus bayar deposit untuk Betul, akomodasi betul. gitu. Terus ada seminar dan penelitian, tapi ini juga ada bintangnya ya, ada banyak persyaratannya. Mm-mm. Misalkan kita mau datang seminar, misalkan seminarnya tapi kita harus minimal jadi moderator dan itu internasional gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi nggak Oke. bisa kalau cuma peserta doang, nggak bisa gitu. Jangan harap ya, kalau peserta doang Jangan jangan harap. harap. Mm-mm. Oke, Terus oke. kemudian yang tidak dibiayai apa PNS itu kan paspor biru ya, jadi maksudnya itu nggak Mm-mm. bayar, itu kan dibantu oleh teman-teman dari BKHM, masih BKHM masih Mm-mm. namanya. Terus eh, kemudian nanti kan diterbitkannya oleh Kemlu gitu. Betul. Jadi itu barengan dengan mengurus izin seteknya kalau ke luar negeri. Terus ini Mm-mm. IELTS tidak dibiayai. IELTS itu lumayan ya karena 2 jutaan lebih. Kalau ketika ketika nggak lolos itu harus bayar lagi, itu juga nyesek Iya, gitu. Jadi betul. persiapkan persiapkan tips ya. Kalau misalkan IELTS itu kan ada dua nih, ada Mm-mm. IELTS yang paper base, ada computer base. Itu Betul. tergantung sukanya. Kalau misalkan yang tulisannya sulit dibaca seperti saya, jelas mendingan 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 komputer base aja Komputer gitu. base Dan aja ya. Mm-mm. dan kalau tips dari saya itu mending di weekday, jangan di weekend. Cuti aja 1 hari gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau weekend itu rame gitu. Kayak kayak kalau misalkan orangnya yang seneng tenang kayak saya itu, Mm-mm. ketika denger suara keyboard orang begini itu kayak Iya, iya, iya. terintimidasi gitu ya. Jadi kalau kalau dulu Oke. pas kemarin saya ikut IELTS tuh saya cuma sendirian. Jadi maksudnya tenang Oh, banget. bener-bener sendirian bahasa nih. Bener-bener sendiri pas Wah, waktu itu. Jadi kayak kayak tenang banget gitu. Jadi oke. maksudnya itu juga Jadi mungkin konsen alhamdulillah yang gitu ya. kenapa jadi konsen gitu. Terus kemudian cek kesehatan nggak dibayar, kayak Mm-mm. misalkan di UK ini harus ada tes paru gitu ya, tes TBC gitu, Mm-mm. nggak Mm-mm. dibayar. Mm-mm. Itu kita sendiri. Oh, oke. Heeh. Terus ada biaya keluarga kalau misalkan ada tunjangan itu khusus doktoral ya, S3 saja. Jadi S2 Mm-mm. kayak saya nggak ada tunjangan keluarga. Kayak terus juga kemudian kayak visa, visa ini kalau kalau kita bawa keluarga itu kan Mm-mm. dia menjadi dependen. Dependen Mm-mm. itu biasanya harus ada jumlah minimal dari rekening yang sangat mencengangkan, dan itu juga yang nggak dibiayai lah Oh, pasti gitu. oh, memang ada Per syaratnya orang juga itu. gitu ya. Mm-mm. Syaratnya per orang minimal Oke. dari rekening biasanya sekitar 100-an juta gitu. Itu kayak Wow. itu Mm-mm. itu per orang yang menjadi dependen. Iya, Jadi iya. itu juga misalkan, jadi kalau misalkan memang mau bawa keluarga itu juga nabungnya harus dipersiapkan juga gitu. Oke, oke. Tuh cari-cari sawah mana nih yang bisa dijual Bener banget nih. gitu. Nah ini karena itu kan tadi apa ya yang umum-umum. Terus ini misalkan kalau misalkan saya nih udah berkeluarga ini, kalau misalkan mau melanjutkan sekolah itu pasti pertimbangannya jauh lebih banyak gitu, checklistnya lebih banyak Mm-mm. gitu. Apa kalau misalkan Mm-mm. lanjut keluarga, gimana keluarga, gimana anak, Mm-mm. gimana ini itu banyak gitu. Kalau misalkan saya kemarin strateginya adalah sama sama suami sama-sama kuliah. Oh, Jadi kami sama-sama berusaha daftar LPDP dan alhamdulillah kami sama-sama lolos di kampus yang sama. Jadi jadi oh bisa bareng. alah. Wah, senang sekali. Jadi Berarti dengan suami uh-uh. ini sama-sama lagi di Inggris, sama-sama belajar. Sama-sama Wah, kampus sama-sama LPDP juga. Jadi cepat sekali ini pasangan yang sangat ambisius ya. iya, jadi misalkan kayak, Oke. karena kami pikir kalau misalkan juga tadi kan pertimbangannya kalau bawa dependen aja, kalau satu orang itu eh, agak sulit karena apalagi juga mahal gitu, Mm-mm. akomodasinya mahal. Karena di sini kalau Mm-mm. misalkan walaupun anak saya itu eh, masih 5 tahun gitu, tapi Mm-mm. walaupun bayi pun itu Iya, kita iya. harus punya kamar sendiri. Jadi kita nggak bisa cuma satu Oh, rumah yang satu kamar, itu nggak bisa, minimal 2 kamar gitu kan, dan itu mahal oke. banget. Jadi kayak kalau Mm-mm. misalkan dua ini kayak ya alhamdulillah lah gitu maksudnya. Dan juga maksudnya kan nggak kepikiran karena sama-sama pergi angkut semua satu RT, jadi maksudnya ngurang-ngurangin beban pikiran gitu. Iya, iya.
Oke. Jadi kan juga kita punya supporting system juga karena sama-sama suami sama-sama Betul. mau daftar, kita kan juga bisa saling ya maksudnya punya supporting system gitu. Ini kayaknya dari sebelum pacaran apa sudah langsung ngomongin kita nanti S2 bersama apa ya? Sangat-sangat terplanning sekali gitu ya Mbak Sani. Sampai barengan gitu loh. Ya ini juga maksudnya karena kita juga pikir kayak ya ya ini banyak hal yang maksudnya value Mm-mm. editnya yang tidak dapat kalau misalkan anak-anak anak kita juga anak kita dibawa juga ya gitu. Jadi maksudnya ini Mm-mm. hal yang patut diusahakan gitu. Betul, betul. Nih ini juga kalau misalkan bawa anak nih benefitnya apa aja nih kalau di sini Mm-mm. di UK ini dari usia anak usia 5 tahun sampai 18 tahun itu gratis sekolahnya Mm-mm. gratis tis 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 Mm-mm. semuanya dan Wow. zonasi zonasi kayak di Indonesia ya ternyata zonasi karena lebih mudah gitu gampang kan kalau deket jadi ketika Mm-mm. kita sudah punya, tapi kita baru bisa daftar sekolah kalau kita sudah punya kom, karena kan itu tergantung zonasi tadi. Oke. Terus kita tinggal email City Council-nya, kita bisa pilih 5 sekolah yang terdekat. Dan kalaupun Mm-mm. kita misalkan mau pindah, anak saya kemarin Mm-mm. pindah gitu ke yang lebih dekat lagi karena awalnya dia dapatnya yang agak agak lumayan agak jauh tapi nggak ya agak jauh lah gitu harus naik bis. Mm-mm. Terus kemudian karena di yang terdekat itu full, tapi ketika ketika ada pemberitahuan bahwa ada slot nih di yang lebih Mm-mm. dekat pindahnya tuh nggak usah ribet administrasi apa tinggal email ke City Council udah langsung pindah Oke, semudah itu ya untuk mengurusi semudah itu administrasi sekolah nggak anak nggak ya. Nggak nggak pakai usah antri bawa apa ataupun sertifikat berhari-hari apa gitu ya. Iya. tinggal aja besoknya tinggal hari Seninnya pindah ya Oke, oke, oke. uh terus kemudian itu kalau year 1 itu Mm-mm. free breakfast sama makan siang nah ini kan lagi ramai makan siang nih terus jadi ini free breakfast ya. Breakfast ini biasa sereal sama susu sama buah sama yogurt. Jadi biasanya Mm-mm. sekolahnya tuh bekerja sama sama kalau di sini Greg ya. Greg itu kayak apa ya franchise cafe gitu. Jadi mereka yang Mm-mm. support gitu. Support untuk Oh. breakfastnya. Dan kemudian kalau makan siang itu juga ditentuin sama city councilnya sama Pemda. Terus Mm-mm. kita orang tua tuh bisa milih. Jadi nanti ditentuin menunya, Mm-mm. kita bisa pilih nih, kita mau apa gitu. Udah ketahuan kalorinya berapa, proteinnya berapa, terus Wow. diolahnya dengan cara apa, apakah ada concern dengan alergi dan lain-lain itu udah ada. Satu sekolah dalam satu zonasi itu semuanya makanannya sama karena di provide sama City Council tadi. Tapi ya di setiap sekolah juga udah ada dapurnya gitu, Mm-mm. udah ada Oke, cooknya, oke. jadi bukan gurunya Mm-mm. yang ngurusin. Iya, Terus ada iya. kurikulumnya tematik, terus kemudian penjemputan dan pengantaran anak ini harus terregistrasi. Jadi ini, siapapun yang menjemput dan mengantar anak itu harus terdaftar beserta fotonya. Oke, oke. Supaya lebih aman Heeh, begitu ya. supaya lebih aman gitu. Terus walaupun misalkan kan kayak gini kan, saya sama-sama kuliah nih gitu. Mm-mm. Ketika Mm-mm. misalkan mas kita lagi bentrok, misalkan minta tolong tetangga gitu, ya harus kita Mm-mm. registrasi gitu. Oke. Terus ada teacher parent meeting juga. Nah ini kayak gini, oh ini anak saya lagi ke sekolah. Nah Wow. jadi makanannya tuh kayak gini nih. Jadi ini hari Mm-mm. ini nih makanan saya anak hari ini karena kemarinnya tuh udah bisa diorder gitu. Order tapi free ya. Maksudnya ini makanannya tuh Oh apa iya, aja, ada iya. halal optionnya, ada vegan, ada vegetarian, terus alergi manajemennya kayak apa, lemaknya seperti apa, proteinnya kayak apa, udah jelas. Terus ini tuh kayak gini juga sekolahnya. Jadi Mm-mm. ada kurikulum autumn 2 karena winter mostly libur ya, terus Mm-mm. spring, Mm-mm. spring, summer, summer gitu. Udah dikasih tahu ini kan 1 tahun tuh belajar anaknya apa aja, kunjungan kemana aja, dan lain-lain. Terus kemudian oh ya ini mitos hidup di UK katanya Nah, mahal ini gitu, mahal. Wah, banyak mahal nih gitu. kayaknya teman-teman yang berpikiran untuk tinggal di UK itu sangat-sangat mahal. Gimana nih, Mbak Sani? Untuk review aslinya tuh seperti apa? Mahal itu ya lagi-lagi dimanapun menurut saya nggak cuma di UK itu tergantung financial management kita. Mahal itu Mm-mm. kalau makan deh yang ngomongin makan gitu. Maka kalau misalkan kita bilang mahal kalau kitanya beli di luar. Tapi kalau misalkan kita Oke. masak nih, Iya, oh iya. percaya Mbak Bulan percaya nggak kalau beras di sini jauh lebih murah dibanding di Indonesia? Oh iya, beras Hmm. jauh lebih murah. Padahal di sini nggak ada sawah. Misteri nggak tuh? Wow. Beras yang kualitas bagus di sini 50 pence. 50 pence itu setengah pound atau 10.000 sekilo.
10.000 sekilo. sekilo ini beras. Terus kemudian juga dan itu tergantung juga subjek kita belanjanya di mana ya. Kalau favorit ibu-ibu di Mm-mm. sini pasti di Aldi gitu karena itu supermarketnya murah-murah banget. Pokoknya 1 poundan deh rata-rata. Pizza yang besar itu 1 pound gitu. Roti yang Oh. benar-benar gandum yang gede banget Mm-mm. itu biasanya kurang dari 1 pound, kurang dari 20.000. Pokoknya sekitar dua belas Mm-mm. ribu lah gitu udah gede banget. Pizza roti yang kayak kayak gitu, pasta itu paling cuma 7.000 satu besar gitu. Terus Wow. itu tapi kita harus masak sendiri ya gitu. Iya, Jadi iya, kalau misalkan benar-benar. menurut makanan, menurut saya justru di banyak part susu roti kayak gitu lebih murah dibanding di Indonesia. Oh. Jadi di sini tuh kayak misalkan part time ya, 1 jamnya itu 12,5 pound Mm-mm. UMR-nya ya. Dengan UMR 1 jam kamu kita udah bisa beli beras berkilo-kilo, beras, ayam, susu, roti. Jadi untuk makan aja udah aman. Kamu cuma kerja 1 jam sehari aja udah aman gitu. Gitu. Oh, Terus alah. terus kemudian modern. Nah ini negara maju modern. Oh enggak, Eropa, UK itu juga, apalagi UK ya, itu Mm-mm. nggak tepat digambarkan dengan modern. Lebih cepat Wah, kenapa tuh? digambarkan dengan klasik. Oke. Jadi kayak kayak bangunannya itu masih dipakai tuh banyak bangunan yang dari abad 10 itu masih dipakai. Jadi kayak kastil-kastil, Mm-mm. bangunan-bangunan kuno itu masih sangat terawat, masih masih ada gitu dan nggak jadi bukan bangunan yang tinggi-tinggi yang megah gitu, enggak. Jadi justru Oke, justru oke. bangunan-bangunannya tuh bangunan-bangunan dari zaman dulu ya gitu. Terus kemudian makanan halal sulit itu awal yang menjadi pertimbangan juga. Wah, takutnya sulit. Mm-mm. Enggak sama sekali karena di UK ini muslimnya itu banyak banyak banget dan Oke. bahkan maksudnya di sini aja banyak banget supermarket halal gitu, bahkan di supermarket yang besar sekalipun kayak Morrison atau Mm-mm. Sainsbury itu ada halal sectionnya. Oke, jadi nggak Jadi perlu khawatir ya. nggak perlu khawatir makanan halal. Terus kemudian rempah dan bumbu sulit, eh, nggak juga nggak nggak sama sekali karena kita harus ingat bahwa Inggris ini adalah mbahnya penjajah. Dia punya banyak negara Commonwealth penjajahan, jadi kayak banyak juga terinfluen dari negara-negara Commonwealth-nya. Jadi kayak Mm-mm. rempah-rempah India yang kayak gitu tuh banyak banget, nggak usah takut, murah juga gitu. Yang sulit Mm. mungkin cabai rawit ya, tapi ada cabai cabai Afrika yang pedas juga sih, Oke, yang nggak oke. masalah. Terus kemudian kayak ABC, santan kara, Indomie banyak banget di mana-mana. Mm-mm. Terus individualis gitu kayaknya karena ya maksudnya ini kalau dibanding sama Indonesia yang selalu komunal. Tapi tenang aja karena kalau misalkan terutama di Leeds ya, ini kan banyak orang Indonesianya. eh, ini juga banyak komunitas-komunitas berbasis keagamaan, berbasis hobi maupun berbasis organisasi lainnya. Kayak misalkan kalau yang Muslim di sini ada Kibar. Jadi Kibar Oke. ini jadi kayak kita kayak tiap hari Jumat itu bahkan ada TPA anak-anak. Jadi bisa Oh iya. ada pengajian Wow. anak-anak, ada Jumat berkah, jadi kayak ada makanan untuk yang habis Jumatan. Kalau bulan Mm-mm. puasa itu saling berkirim takjil, dia malah lebih lebih dari kayak di Indonesia gitu. Ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, yang untuk yang rekan-rekan yang beragama Kristen ini juga ada Mm-mm. fellowship sama aja Oke. gitu. Ada PPI juga, ada juga komunitas-komunitas pecinta lari, pecinta apa. Jadi kayak ya Mm-mm. kita sebagai orang Indonesia tetap selalu ingin berhimpun kan. Jadi Betul, betul. jadi nggak masalah gitu. Kayak misalkan apalagi di Leeds ini deket Bradford. Bradford ini adalah salah satu kota non Muslim terbanyak, yang dimana ada aja kedengeran masjid ada di mana-mana. Itu kota asalnya Zain Malik ya. Yang kalau mau ngeliat sepupu-sepupu Zain Malik ke Bradford Mm-mm. Oh. deket. Ini terus kemudian challenge nih. Kalau yang dirasain apa nih pas waktu di sini itu yang pertama UK weather ya. Karena Mm-mm. di sini ya pastilah dari tropis ke subtropis, apalagi di UK ini ya cuacanya tuh kadang-kadang apalagi saya kan di bagian utara ya, Mm-mm. matahari itu jarang, jadi Oh, maksudnya kira-kira terlihat berapa jarang jam jarang tuh Mbak matahari. Sani? Wah, nggak tentu, nggak Oh, nggak ada nentu mesti ya? yang sebulan 2 bulan nggak ada matahari sama sekali gitu kan. Untuk yang orang Indonesia Oh. itu cukup ini juga ya gitu, apalagi kalau Mm-mm. winter kan.
betul gitu. betul. Terus juga angin, dingin anginnya tuh yang bener-bener heboh lah di sini tuh, sampai berisik banget. Terus ada 2 zona waktu. Oke. Dua zona waktu ini Jadi gimana nih maksudnya? 2 zona waktu itu, jadi kalau winter itu dia GMT, jadi kalau sama Indonesia bedanya 7 jam. Kalau misalkan summer itu ada BST, British Summer Time, yang mana sama Indonesia beda 6 jam. Jadi ada satu hari itu yang kita 25 jam. Karena ada Oh pergantian iya. dari GMT ke BST tadi, gitu. Oh, Jadi wow. kayak misal kayak ibaratnya Mbak ini tinggal di Jakarta, tapi Mm-mm. kemudian 6 bulannya Mbak WIB, terus 6 bulan lainnya Mbak Wita. Oh, oke oke Itu dimengerti dimengerti. jadi agak itu juga, apalagi di sini kan kalau winter itu mataharinya pendek sekali ya, terbitnya jam 9, Mm-mm. terus kemudian terbenam jam 3 sore, jadi itu juga lumayan. Waktu Oke. sholat juga kan. Terus Iya yang iya challenge-nya betul. adalah akomodasi tadi. Karena Oke. part yang menurut saya mahal itu akomodasi. Ya, akomodasi. Nah, apalagi bawa anak, itu tadi harus Mm-mm. ada 2 kamar. Ada 2 kamar gitu kan. Jadi, Mm-mm. tapi kalau misalkan di beberapa kampus tuh kayak saya ada akomodasi kampus. Atau ada dari Oke. Unipol, itu kayak agen tapi khusus untuk akomodasi mahasiswa. Itu biasanya ada di, kayak saya nih, saya ini ada di akomodasinya benar-benar di kampus. Jadi ketika buka jendela, Mm-mm. berat udah kelihatan tulisan gede University of Leeds. Intimidating banget sih. Oh, oke. Tapi jadinya nggak usah keluar ongkos, terus kemudian Mm-mm. ya supermarket banyak, dan kemudian dapat wifi kampus, jadi nggak usah bayar wifi. Oh, sampai ya WiFi kampusnya ya? Karena saya memang ada Oh, di kampus. oke, oke. Berarti Mbak San ini ngambil yang kayak ini nggak sih semacam asrama dari kampusnya gitu? Nggak asrama. Asrama itu biasanya untuk yang single. Jadi kalau Oh, kalau ini family akom namanya. Jadi satu oke, building itu oke. buat family semuanya. Oke, Eh, oke. kalau asrama kan biasanya eh, satu kamar mandi, Mm-mm, 4 orang misalkan 4 kamar gini. Kalau ini benar-benar mm-mm. kayak apartemen gitu, Ya, apartemen oke, dua oke. two bedroom gitu untuk yang keluarga. Kayak misalkan nih akomodasi nih, kalau yang single misalkan yang tadi yang tadi itu sekitar 400 sampai tujuh Mm-mm, ratus gitu ya. mm-mm. Satu apa namanya? Satu satu orangnya ya, kalau kalau family ini 900-an gitu Oke. akomodasinya. Terus kemudian ya time management tadi, karena ya sambil harus antar anaknya, kan harus diantar jemput, terus Mm-mm, kemudian tugasnya tadi baca, terus kemudian karena kita sama-sama kuliah itu juga time management itu juga, terus kemudian dosen, betul. ya dosennya itu maksudnya kan kita juga karena beda ya habitnya ya, maksudnya maksudnya Mm-mm. beda. Oh, kalau di sini tuh dosennya bener-bener maksudnya gini, bener-bener kalau kamu dikasih waktu segini, kalau misalkan kamu enggak, berarti ya udah, berarti udah nggak ada ini loh, maksudnya udah kayak ya maaf ini nggak bisa, maksudnya kita harus strict, kalau misalkan udah booking Oh, ya iya, tanggal segitu iya. ya segitu gitu. Oke, Dan oke. berarti Nggak bisa main-main ya? nggak bisa, maksudnya kayak oh gitu, nggak gitu maksudnya, karena Mm-mm, mereka juga bukan bukan main-main waktunya ya gitu, mm-mm, mereka adalah betul-betul. banyak hal yang harus dilakukan gitu. Jadi kita juga harus saling apresiasi, saling 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 inilah, saling menghargai. UK Higher Education System yang tadi mulainya agak 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 challenging nih, karena ternyata satu mata kuliah itu 3 kali ini kuliahnya gitu, 3 kali. Nah Mm-mm, itu juga mm-mm. perlu adaptasi. Terus jalan kaki ya, karena di sini karena di sini itu jalan kaki itu kemana-mana jalan kaki, ini di sini 4 kilo itu jalan kaki itu udah biasa banget. Oh Jadi ya. kayak iya, kemana-mana tuh jalan kaki gitu. Anak saya yang pertama di kangen ini udah, oh ada Gojek sih gitu. Karena capek, kayak Betul. kemana-mana tuh harus jalan kaki ya. Dan UK Wah. ini, Leeds ini konturnya berbukit, jadi nanjak Mhm. nanjak nanjak gini. Ini juga Betul-betul. termasuk, tapi sebenarnya itu adalah privilege juga ya, karena jalan kaki Mhm. kan maksudnya pasti sehat juga ya, dan udaranya di sini amat-amat sangat bersih, bersih banget. Wah. Terus ya kayak misalkan di kampus ini, di keluar atau keluar akon itu kelinci-kelinci masih Mhm. lari-lari liar, Wah. tupai, burung gitu ya. Jadi maksudnya buat anak-anak sih sebenarnya sehat banget gitu juga ya. Walaupun ya Mhm. pokoknya rata-rata kecil-kecilnya ya seharinya tuh minimal 12 ribu langkah lah gitu. Yang pertama agak Mhm. pegel juga ya gitu. Kayak gitu.
Terus Berarti kemudian ini untuk benefitnya. iya, berarti untuk Gimana gimana Mbak? teman-teman yang mau ke UK nih harus siap-siap sering-sering jalan kaki dulu ya di Indonesia nih, biar nggak kaget nanti di sana ya. Biar nggak kaget. Terus kemudian benefitnya ini ada international education exposure tadi ya, terutama Mm-mm, buat anak kita. Kayak kapan lagi bayarin anak kita gratis sekolah internasional betul, gitu. betul, Kan betul. gratis kan. Iya. Terus global quality education karena kalau Leeds ini masuknya Russell Group, kalau kalau misalkan di Amerika itu ada Ivy League, ada Mm-mm, Ivy League, kalau di sini ada Russell Group gitu. Jadi mm-mm, terus kemudian ini access to worldwide research and journal, terus ada access to natural and cultural site tadi. Jadi kalau misalkan park ini di sini di mana-mana ada yang bener-bener lega banget, lega-lega banget itu. Terus kemudian juga mm-mm. tamannya tuh bener-bener udah disediain sama mainan-mainan anak, playground kayak gitu dan free di mana-mana deket banget gitu, banyak banget pilihannya. Terus juga Oke. museum-museum free, rata-rata kastil-kastil kalau misalkan mau belajar sejarah UK ya gitu, gampang banget. Yaitu tadi healthy lifestyle karena kita jalan kaki mulu dan Oh, dan udaranya bersih dan di sini iya, kan iya. orang-orang rata-rata kan salad ya. Kalau Mm-mm, misalkan di mm-mm, sini tuh sayur-sayurnya tuh fresh banget gitu ya. Jadi mm-mm, kalau mm-mm. misalkan orang kalau orang Sunda suka lalapan itu cocok. Terus ada Oke. supportive academic environment. Jadi kalau misalkan sama dosen itu Mm-mm, kalau misalkan kita ada yang nggak setuju, ada apa, bahkan nilai aja bisa appeal ya. Itu mm-mm, juga mm-mm. benefit. Terus ini calling out semua sport yang suka Liga Inggris gitu kan. Di sini kan Oke, bisa banget ya. Ini adalah benar-benar. surganya gitu, yang suka bola. Terus Royal fans yang suka sama Kate Middleton juga maksudnya di sini kayak vibes-nya kan kastil-kastil. Iya, iya. Ada klasik literatur fans kayak misalkan kalau di sini ada dekat Bromte, ada Mm-mm. Bromte kalau misalkan tahu eh, Jane Eyre Wuthering Heights yang suka-suka klasik klasik novel Mm, zaman mm, mm, dulu gitu. Di sini tuh kita bisa Shakespeare kan juga dari sini. mm, mm, mm. Itu juga ada desanya, ada museumnya gitu kan. Maksudnya kita juga bisa apa kalau misalkan mau belajar lagi di situ. Terus Harry Potter fans, Potterhead Iya, ya jelas di sini all over UK ini tempat tempat apa tempat iya betul, syutingnya gitu walaupun betul memang betul. kebanyakan di Harry Potter Studio tapi maksudnya banyak banget tempat-tempat syuting Mm-mm. yang all over UK ini banyak Mm-mm. sama jelas networking kapan lagi kalau nggak kuliah di sini kita punya teman orang Sudan coba nggak ada kan kita punya teman orang Palestina yang beneran Betul kita betul, diskusi soal masalah Palestina dan Israel kan kita ngomongin konflik benar-benar. ngomongin Palestina dan Israel sama orang Yahudi asli sama orang Palestina yang asli dalam Iya satu table. benar-benar. Bener. Wah, menarik ya pengalaman Mbak Sani ini. Kan maksudnya ini adalah eh, apa ya punya teman itu nggak pernah ada ruginya gitu ya di berbagai Mm-mm. belahan. Mungkin apalagi kita punya teman di berbagai belahan dunia kita jadi tahu yang aslinya itu seperti apa gitu. Jadi Mm-mm. maksudnya kita Betul bisa bisa betul. lebih nggak kritikal. Terus kemudian nah ini tadi kemarin ada pertanyaan-pertanyaan nih. Bisa nggak Mm-mm. sih part time gitu? Gimana tuh Mbak? Secara peraturan visa kita Mm-mm. diperbolehkan 20 jam bekerja selama seminggu maksimal. 20 jam, oke. Tapi secara LPDP nggak boleh. Wah, jadi tidak ada yang bekerja gitu ya? Tidak boleh, maksudnya adalah karena kita sudah disupport full ya. Maksudnya Mm-mm, mm-mm. kalau misalkan mau bekerja pun itu harus yang terkait dengan kuliah. Kayak Oke. misalkan penelitian atau misalkan yang di kampus gitu. Tapi tenang aja Mm-mm, di mm-mm. kampus itu juga ada career center Mm-mm, yang bisa mm-mm. membantu kalau misalkan pengen ini ya pengen bekerja gitu. Mm-mm, Yang mm-mm. tidak diperbolehkan itu adalah bekerja misalkan kayak part time di kafe atau apa gitu Iya, ya. Kalau betul-betul. misalkan secara Oke. secara peraturan LPDP nggak boleh, secara peraturannya. Oke. Oke. Terus kemudian yang ini, terus ada nggak sih gitu misalkan kesulitannya juga iya oh ada yang gegar budayanya ya Yorkshire. Kalau Mm. ladies itu masuknya Yorkshire ya. Mm-mm. Yorkshire ini termasuk UK yang sangat klasik dan mereka tuh kalau misalkan mau laki-laki mau perempuan mereka tuh kalau
memanggil orang itu manggilnya love, dear. Laki-laki ke Oh laki-laki manggilnya ya, love, manggilnya dear. Dan itu bukan berarti mereka ada apa-apa, tapi memang iya, kesopan santunnya mereka iya. begitu. Bukan flirty-flirty ya, memang bahasa gaya Bukan. sehari-harinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kaget tiba-tiba ada bapak-bapak bilang, "Are you okay, love?" gitu ya. Mereka nggak, atau misalkan ada ketemu cowok ganteng di perpustakaan, terus dia bukain pintu, terus dibilang katanya, terus misalkan, "Are you alright, dear?" Jangan baper, jangan langsung merasa akan diminta nomornya. Enggak, Oke, oke. emang mannernya tuh kayak gitu gitu. Kayak itu. Oke. Terus kemudian juga, tapi karena Yorkshire ini itu ada di bagian utaranya Inggris, yang mana bahkan menurut orang Inggrisnya aja Mm-mm. itu aksennya mereka sulit, walaupun nggak sesulit orang Scotland. Oh, masih ada Tapi yang itu lebih sulit lagi, Scotland. Scotland itu aksennya lebih sulit lagi. tapi Oh. tapi orang North ini itu juga lebih sulit juga untuk didengar. Jadi kayak berasanya kita udah pede banget nih ya, udah belajar IELTS, udah IELTS listeningnya udah 9 gitu, di sini Mm-mm. tetap aja ah gitu. Hah, gitu. apa Agak loading, apa tetap sih. masih ada loading-loading sedikit gitu ya. Masih gitu. Kecuali di kampus. Kalau di kampus mungkin dosennya udah terbiasa ya speednya, Iya, dia bilang betul, kayak, betul. I'll try so hard to adjust my speed gitu. Tapi kalau misalkan kayak belanja deh gitu, belanja di minimarket Mm-mm. deh kayak masih, hah, ngomong apa sih tadi gitu. Kayak gitu. Oke. Nah itu jadi tahu Mm-mm. misalkan yang mana kayak diberitakan, kalau yang diberitain itu benar apa enggak gitu kan juga. Mm-mm. Kalau banyak hal juga, misalkan kayak apa, bener nggak sih semua orang Yahudi itu jahat gitu, apakah nggak Mm-mm. sih Amerika itu memang senyebelin itu gitu. Maksudnya kita Mm-mm. juga kan bisa apa, maksudnya kita juga menambah menambah pengetahuan kita juga. Sebelum ditutup ada pertanyaan nggak Mbak Bulan? Ada nih, aku sebenarnya tadi ingin bertanya, kan Mbak San ini keterima di University of Leeds. Nah, apakah ada universitas yang dilamar oleh Mbak Sani selain dari University of Leeds ini nih, Mbak Sani? Nggak. Oh, karena berarti memang udah paten ke sini aja gitu pilihannya. karena maksudnya ini berdasarkan ini yang hal panjang lagi, ketika memutuskan untuk kuliah itu adalah tadi memutuskan untuk kuliah di mana, dan karena Mm-mm. saya sama suami itu sama-sama ingin kuliah lagi, dan kita Mm-mm. opsinya itu pengen bersama. Jadi dari sekian ratus-ratus apa universitas di dunia ini, kebetulan yang mengakomodir keinginan kita berdua jurusannya cuma di sini. Oh, oke, oke. Nah, lalu nih, Mbak Sani, kalau di University of Leeds ini ada kayak semacam biaya pendaftaran kah? Nggak ada. Oh, Free. nggak ada. Bener-bener free ya? Free. Ya Oke, tinggal daftar aja. Nggak ada. oke. Nah, ini berarti saat ini Mbak Sani udah berapa minggu nih menjalani studinya? Udah hampir setengah Heeh. setengah tahun ya, udah 6 bulan ya? Ya, Mm-mm. lima. Jadi Oh, ini udah masuk term semester 2. Karena di sini kan sebenarnya ya tadi cuma 11 weeks, heeh. semester 1, 11 weeks semester 2, terus selanjutnya adalah disertasi Mhm. sampai Ini pasti selesai. ada teman-teman yang ingin bertanya yang ya tapi semoga saja tidak ada kejadian. Tapi Mhm. kalau di University of Leeds ini ada kayak semacam kalau di Indonesia memperbaiki nilai seperti remedial gitu Mbak Sani. Kalau di University of Leeds itu apakah remedialnya tuh bentuknya hanya appeal tadi yang Mbak Sani infokan Mhm. kayak banding nilai gitu atau kayak bisa ada semester pendeknya gitu yang untuk mengulang yang dia itu ingin mengulang nih supaya nilainya lebih baik lagi. Ada resit. Resit itu tapi Mm-mm. nggak semester pendek, nggak, dosennya kayaknya nggak ada waktu untuk ngasih semester pendek lagi. Oke. Mungkin resubmit. Saya juga kurang tahu kalau ini, tapi kayak Mm-mm. kayaknya itu Mm-mm. lebih ke submit esainya lagi. Oke, berarti dia mengulang esainya yang sebelumnya gitu ya. Ada esainya lagi. Setelah mendapatkan feedback, kemudian dia memperbaiki esainya. Sepertinya gitu Oke. sih ya. Gitu itu Oke, ada namanya resit. oke, berarti sejauh ini dari teman-teman perkuliahan Basani belum ada yang melakukan hal demikian ya sepertinya. Nilai itu baru keluar 2 hari lalu ya. Kayaknya ini Oke. like kalau ada sih, cuman maksudnya yang eh, sekarang masih baru dalam tahap mereka mencoba untuk kita mencoba untuk minta feedback esai.
Nah, mungkin Mm-mm. setelah itu baru dosennya ngasih tahu gitu kalau apa yang tahapan yang harus dilakukan. Oke, oke. Oke deh, mungkin itu sih pertanyaan dari aku, Mbak Sani. Mm, mm, mm. Udah, gitu aja. Ya, nah, untuk sedikit closing nih dari Mbak Sani, saran apa sih yang mau dikasih ke para pegawai Kemendikbudrismen yang ingin memiliki kesempatan sama seperti Mbak Sani, sekalipun sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak bahkan, boleh di-share nih ke teman-teman Kemendikbudrismen. Iya, ini karena saya tahu sekali gitu Mm-mm, memutuskan untuk sekolah kembali, apalagi ke luar negeri ini, itu banyak hal yang harus dilakukan. mm. Administrasinya sangat panjang, Mbak Bulan mesti tahu banget, apalagi kalau Betul. yang seperti saya di balai. Itu Oke, administrasinya sangat berliku, sangat panjang, dan kadang-kadang betul. informasinya itu juga nggak apa ya nggak clear gitu ya Iya, betul. gitu apalagi kalau untuk ke luar negeri karena kan melibatkan setnek melibatkan Kemlu melibatkan banyak Hmm. hal gitu dan itu Mm-mm. panjang jadi itu memang pasti banyak banget gitu membutuhkan Mm-mm. banyak kesabaran untuk administrasi membutuhkan banyak tenaga uang untuk tes IELTS terus habis itu tes Mm-mm. LPDP Betul, mempersiapkan betul. visa mempersiapkan keberangkatan dan lain-lain itu juga banyak banget. Tapi kayak tadi kalau misalkan saya gitu dan juga harus dikelola ekspektasinya. Maksudnya ketika nanti lulus, Mm-mm. amin gitu lancar, terus kembali terus Amin. kemudian berharap akan ada perubahan, misalkan kayak oh saya karena saya udah merasa mengerti nih udah S2 di luar Mm-mm. negeri saya mau ini saya mau itu it's never gonna be happens Oh, gitu oke. kan maksudnya nggak akan itu nggak jadi kalau bukan apa ya ada pengelola ekspektasi bahwa master degree-nya itu nggak akan Mm-mm. menggaranti kamu tiba-tiba naik jabatan atau tiba-tiba tunjangan Mm-mm. kamu naik itu kan karena sistemnya nggak seperti itu Eh, Betul. itu nggak menjamin kamu juga sukses gitu ya tapi sebagai seorang ibu yang saya sedang mempelajari sedang kuliah lagi gitu di negara antah berantah yang jauh dari Indonesia ini, kita itu eh, berusaha untuk mengajarkan pada anak bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang sangat worth it untuk kita perjuangkan. Mm-mm. Yes, Itu aja. I see. Jadi jadi maksudnya itu sih dari saya dan maksudnya nih saya bisa dan mungkin rekan-rekan saya sekalian juga pasti bisa gitu. Tapi memang perlu waktu, perlu tenaga, perlu dana yang yang memang itu harus diperjuangkan gitu. Dengan tapi Betul, ya itu, tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin. betul. Berarti memang ada harga yang perlu dibayar gitu ya, Mbak Sani ya. Demi Iya. menempuh studi di luar negeri, bertemu teman-teman berbeda negara, sharing pengalaman seperti itu, ada harga yang dibayar. Jadi, untuk teman-teman sekalian, sekalipun gap year ataupun sudah dirasa sudah merasa tua ataupun sudah merasa, wah aku udah punya anak nih, gimana nantinya? Mm-mm. Jangan khawatir, ini salah satu contoh nyata dari Mbak Sani Novika berhasil membuktikan bahwa semua hal itu tidaklah hambatan untuk kalian melanjuti studi S2-nya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Sani meluangkan waktunya nih Sama-sama. setelah setelah beberapa ada kesalahan dari saya nih Mbak Sani. Mohon maaf ya Mbak Sani untuk ketidaknyamanannya nih. Nggak apa-apa. Maksudnya saya juga terima kasih udah diajak untuk Mm-mm-mm. ngobrol-ngobrol sama Mbak Bulan gitu. Mm-mm-mm. Semoga semakin banyak lagi yang dari instansi kita Amin. yang kuliah keluar gitu untuk sama-sama punya pengalaman Amin, yang amin. menurut saya ini sangat-sangat worth it one lifetime experience gitu ya. Ini Oh, ini pengalaman yang luar biasa betul-betul. yang saya harap juga pengalaman yang akan dinikmati oleh rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sani untuk waktunya. Aku Ya, doakan sama-sama. semoga Mbak Sani dan suami juga lancar Hmm. kuliahnya, selesai tepat waktu dan dapat kembali ke Indonesia dengan selamat. Amin, amin, amin. Terima Amin, kasih amin, amin. Mbak Sani. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih. sama-sama Mbak Bulan. Saya tutup Zoom-nya ya Mbak Sani. Terima kasih. Ya, Dadah Mbak Sani. sama-sama. Terima kasih Mbak.